saya Bro Kevin di Twins Channel Official di konten politik, wawasan dan gagasan ya. Masih bersama dengan Pak Stephen Yong. Nah, Pak Stephen Yong, ini kan minggu depan sudah mulai masa kampanye ya untuk 2024. Nah, tapi bisa tolong dijelasin nggak nih sejak pemilu di Indonesia ini seperti apa nih? Nah, dari dulu kita pemilu di Indonesia itu dari zaman Bung Karno ya sampai ke 2099 itu masih sistem tertutup. Tertutup itu seperti ini. Jadi ketika untuk pemilihan calon legislatif, DPRD, kabupaten kota, DPR provinsi, DPR RI pusat ya, itu ya, betul. Jadi yang kita pilih itu partai. Jadi nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan nama caleg itu misalnya 10 partai. 10 partai. Kalau satu partainya 5 berarti 50 caleg. Jadi itu loh kertas suaranya kan luar biasa banyak. Repot ya? Repot sekali. Nah, kalau dulu itu pemilihannya partai. Contoh misal ada PDI, ada Golkar, ada P3 atau jadi yang kita pilih itu gambar partainya. Nah, partai punya kewajiban mempersiapkan calonnya. Ya, jadi betul. Calonnya itu biasanya partai yang menentukan nomor urut. Nah, itu nanti nomor urut itu akan berpengaruh ketika partai itu mendapat alokasi kursi. Biasanya dimulai dia misal 1, 2, 3, 4. Kalau dia dapilnya misal satu dapil itu 5 kursi. Ya, minimal itu partai itu harus mempersiapkan 5 calon. Jadi diurut 1, 2, 3. Biasanya ada lebih juga. Ada lebih kadang-kadang, tapi umumnya minimal 5. Contoh, 1 misalnya si A, 2 si B, 3 si C, dan seterusnya. Dan 4 sampai 5 kita ngomong ya. Ya, betul. Nah, kalau ternyata setelah pileg dan dihitung dari konversi suara ya, dihitung dari pembagian semua, yang mendapatkan misal partai A ini dapatkan 2 kursi. Nah, yang akan menduduki jabatan itu ya nomor 1 dan nomor 2. Jadi berdasarkan nomor urut? Ya, semua partai itu nomor urut. Jadi berbeda dengan sekarang. Jadi gini, potensi untuk menduduki jabatan itu adalah nomor atas, nomor bagus. Nomor kecil? Nomor 1, 2, 3 itu berpotensi sekali. Kalau sekarang kan enggak, kalau sekarang terbuka. Ya, betul. Terbuka misalnya saya mencalonkan diri, tapi saya nomor 5. Nah, pemilih bisa langsung pilih saya. Kalau dulu nggak bisa, kamu pilih gambar. Jadi yang menentukan itu adalah partai politik. Contoh nih, kayak Bro Kevin. Bro Kevin mungkin sudah menjadi kader, menjadi pengurus tuh sudah lama. Royalitasnya sudah teruji. Betul. Biasanya partai taruh dia nomor yang paling bagus, nomor 1 atau nomor 2. Gitu. Cuman memang antara pemilihan tertutup dan terbuka ini ada plus minusnya. Oke. Kalau plus minusnya, plusnya mungkin seorang kader itu dia sudah teruji. Dia karena apa? Di partai politik dia jadi kader, jadi pengurus, mungkin istilahnya sudah pontang-panting lah. Sudah ikut membesarkan partai, sudah berdiri payah lah. Nah, kalau terbuka bisa aja waktu penjaringan orang ini dia bukan kader, dia bukan pengurus. Nah, dia ikut pencalekan, misalnya dia menang. Dia bisa terpilih gitu karena popularitas gitu. Nah, ini mungkin euforia ini terjadi seperti artis-artis kadang-kadang. Iya. Artis kan punya nama besar, dia dikenal publik gitu kan. Nah, dia bisa mencalonkan lewat partai A, tapi bukan kalau terbuka ya, bukan dengan nomor urut dia nggak peduli. Kalau dulu pengaruh sekali, penting. Justru itu dulu itu kalau nomor urutnya di bawah peluangnya kecil sekali. Nah, dan partai pun kan pasti gini loh, ketika dia memberi kamu kesempatan mencalonkan kamu untuk menjadi anggota dewan, pasti partai ingin itu orang yang dia calonkan itu betul-betul kader yang teruji. Ya, betul. Gitu. Kader yang betul-betul dia persiapkan gitu. Mungkin dengan digembleng kaderisasinya udah berjalan sekian puluh tahun, wah ini memang udah loyalitasnya sama partai itu sudah nggak perlu diragukan lagi. Nah, itu yang membuat banyak sekali akhirnya orang berpikir seperti ini. Jadi ruang lingkup seseorang itu dibatasi. Jadi kembali ke hak asasi manusia.
Iya. Nah, iya. itulah terjadi uji undang-undang gitu. Akhirnya dikabulkan MK mulai 2004. Itu kalau nggak salah saya ya, itu mungkin masih semi tertutup. Beberapa masih ada ya. Mungkin Ya, tapi kalau Bro Kevin juga punya data mungkin. Iya, Nah, presiden sudah terbuka. Nah, kalau DPRD mungkin masih tertutup ya kalau nggak salah ya. Iya, seperti Masih itu. tertutup. Nah, yang betul-betul terjadinya itu di 2009 berarti ya. Nah, iya betul. Ya, itu sudah benar open sekali, sudah terbuka Betul, sekali. terbuka. Nah, tapi Gitu. 2004 itu katanya calonnya banyak ya? Banyak sekali. Berapa pasang ya Sama. kalau boleh tahu? Nah, kalau untuk presiden kalau nggak salah waktu itu antara 5 dan 6 ya. Kalau nggak salah waktu itu presiden kita almarhum Gus Dur ya. Dia ikut waktu itu mendaftarkan diri Jadi calon. bersama Marwal Daud Ibrahim nggak salah ya. Iya, betul. Ya, ternyata mungkin karena gini, menjadi calon itu kan kamu harus dites kesehatan. Salah satu syarat nih, kalau kesehatan kamu tidak terpenuhi, Nggak bisa maju. ya kamu dianggap tidak memenuhi syarat. Gagal. Nah, yang saya tahu waktu itu ada yang pasti itu 5. Kalau nggak salah Bu Mega dengan Pak Prabowo. Salah, Bu Mega dengan Hasim ya? Iya. Dengan Hasim, Bu Mega dengan Hasim. Yang kedua itu Pak Wiranto Sama sama Salahuddin Salahuddin Wahid. Yang ketiga itu Pak SBY dengan Pak Yusuf Kala. Iya. Yang keempat itu ini Hamzahas. Hamzahas dengan Agung Gumelar. Nah, yang kelima itu Pak Amin Rais dengan Siswono. Siswono Yudohusodo. Iya, betul. Ya, nah di situ sebetulnya banyak sekali kader-kader Golkar kelihatannya. Kenapa yang seperti itu? dilihat itu sebetulnya yang pasti itu Pak JK dan Pak Wiranto itu kader Golkar sebetulnya. Oh iya, katanya ada isu waktu itu main 2 kaki ya. Ya. Nah, boleh dijelasin sedikit nggak nih? Golkar itu ya seperti gini, main 2 kaki. Waktu itu kalau nggak salah itu ada konvensi Partai Golkar kalau nggak salah. Jadi yang pemenang itu Pak Wiranto. Jadi yang resmi itu Pak Wiranto itu diusung oleh Golkar. Yang maju. Bener kan? Golkar kalau nggak salah. Betul, Mungkin betul. dari data yang Bro Kevin dapat sedikit ya. Iya, betul. Ya, tapi pada saat itu Pak JK dia berpasangan dengan SBY yang diusung oleh Demokrat. Oke. Nah, jadi mungkin Golkar berpikir seperti ini. Kalau gua nggak dapat nomor 1, gua dapat nomor 2 nih. Harusnya. Harus minimal gitu. Ya, betul. Nah, mungkin kejadian seperti sekarang ini pun minimal ya terlihat juga sih sebetulnya ada kemungkinan gitu. Karena kan kalau dulu 2004 itu memang ternyata yang menang itu yang menang itu kan Pak SBY dengan Akhirnya ya. Golkar dengan Pak JK. Betul. Ya kan, jadi ya Golkar ya nomor 2. Kalau Pak Wiranto menang, Golkar nomor 1 gitu. Jadi sama aja dong. Sama lah, minimal ada perwakilan gitu kan. Tapi itulah maksudnya semenjak saat itu orang mulai kenal dengan istilah 2 kaki ya. Iya, ada istilah karena kan memang salah satu syarat untuk mencalonkan diri jadi presiden kan lewat partai politik. Iya, Gitu. betul. Jadi- Tapi kan ada kadang-kala kita melihat kayaknya partai yang satu main 2 kaki, kayaknya dalam tanda petik nggak adil gitu buat partai yang lain gitu yang punya suara yang cukup katakanlah untuk calonin juga. Nah, kadang-kadang begini, satu partai politik itu memang ada yang kadernya banyak, kaderisasinya baik, Betul. sehingga banyak banyak menelorkan figur-figur yang layak gitu. Ada yang mungkin pengkaderisasinya itu untuk level-level presiden mungkin tidak terlalu menonjol. Betul. Gitu. Nah, kita lihat nih kan kalau sekarang ini misal contoh kita maju sedikit. Boleh. PDI kan banyak sekali kadernya. Pak Iya. Ganjar, mungkin sekelas Bu Risma, itu kan udah level-level nasional. Udah Yang bagus jadi, ya, kan jadi menteri apa semua anak kan. Ya betul, udah bagus semua Itu ya. enggak kader-kader yang lain coba. Hampir nggak ada yang partai-partai yang lain mungkin nggak terlalu kelihatan. Nah, Gitu. iya, oke deh. Anggaplah ya kita sudah memahami lah sekarang ya tentang Ya. sebetulnya. Nah, sekarang balik lagi nih, minggu depan kan kampanye ya. Nah, secara sederhana mungkin bagi pemirsa yang belum tahu nih kampanye itu kayak gimana. Nah, boleh dikasih tahu nggak? Ya, kampanye itu ya kalau
kalau kita jadi caleg nih, Iya. kita mensosialisasikan diri kita, partai kita, dan program kita. Sama, kebetulan kan nanti ada koalisi nih. Ini kan berbarengan dengan Pilpres. Berbarengan dengan Pilpres. Pilek juga kan? Pilpres kan berbarengan. Memang ini kalau dilihat kerja KPU memang cukup lumayan berat gitu. Tapi nggak seberat 2004 kan? Ya, Karena katanya kan 2004, kalau nggak salah saya ya, ini menurut saya yang saya baca juga ya, itu 3 kali pemilu dalam 1 tahunnya 2004 ya? Iya. Betul. Kalau 2024 nanti cuma 2 ya kalau nggak salah ya? Ya 2, karena Pileg dan Pilpres itu berbarengan. Oh, Kan kan Februari ini, 14 Februari ini kan kita pemilihan DPRD kabupaten Presiden kota. kan kalau nggak salah? Ya presiden Presiden 14 Februari betul. Ya kabupaten kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, Terus dan nanti lagi- Pilpres. Terus yang Nah nanti nanti ini kalau 1 putaran, kalau 2 putaran bisa lebih lama untuk lagi. Pilpres di bulan Juni itu putaran kedua. Nah di Oh. bulan, kalau nggak salah di bulan Oktober itu baru Yang lain. pilkada dan pemilihan kepala daerah, termasuk bupati, kabupaten, wali kota. Itu juga ikutan 2020, itu juga bayangan. Iya, itu barengan pilkada, bupati, wali kota, gubernur. Terus DPR. Nggak ada lagi. Kalau DPR RI, Iya. DPR di kabupaten kota, Iya, betul. provinsi, pusat itu adanya di Februari. Jadi nanti. Februari ini berbarengan dengan Pilpres, pemilihan presiden Oh jadi nanti. sama DPD. Jadi nanti kita dapat 5 kertas suara. Oh begitu. Kamu ke TPS, kamu mau nyoblos nih, kamu dapat dikasih sama Petugasnya petugas 5 suara. TPS 5 itu suara. 5 kertas suara. Kertas suara Presiden. kabupaten kota, presiden, Ya. DPD, Heeh. DPR RI, Ya. DPRD provinsi, Ya. DPRD kabupaten kota. Jadi kamu dapat 5 Jadi gitu. Jadi banyak dong calonnya dong. Kalau misalnya bukan banyak lagi, luar biasa. Jadi kita nggak usah ngitung yang capres-cawapres deh. Yang DPRD kabupaten kota aja deh. Itu udah puluhan kali ya satu part. satu tergantung kursi. Sekarang gini, alokasi kursi itu misal 5 kursi satu dapil. Betul. Setiap partai itu dia maksimal mengirimkan 5 Oh, nggak bisa lebih ya? 5 caleg. Oke. 5 caleg, kalau dia 10 partai berarti udah 50. 50. Ya, Di kertas suaranya 50 tuh. Udah, selamat berjuang berarti bagi Iya, yang nanti. jadi kalau kita pikirkan menjadi seorang caleg itu potensi tidak terpilihnya itu 90%. Oh, seperti itu. Iya, Oke. gitu. Contoh misalnya kalau satu dapil itu 5 kursi. Ya. 5 kursi dibagi 50 orang. Berapa persen? 10 doang. Iya. Iya dong. Logikanya. Iya betul. Iya dong. Jadi 5 kursi diperebutkan oleh 50 orang. Berarti 50 dibagi 5 kursi dibagi 50 orang. berarti 10. Berarti 1%. Kurang lebih. Ya, segitu lah. Lah 1%. Belum lagi kalau misalnya dari partai yang sama misalnya dapat 2 atau 3 kursi misalnya. Itu biasanya sih suara partainya yang lebih dominan. Otak Itu bukan partai besar biasanya. Ya. Nah, itu ku bilang membuat kita mau jadi caleg itu mungkin harus berpikir benar-benar Sungguh-sungguh. apa. Nah, itulah kemungkinan akhirnya orang menggunakan segala cara untuk mendapatkan kursi itu dengan Walaupun tidak fair. Jadi akhirnya nanti banyak sekali orang yang memiliki program bagus, yang mau bekerja benar, dia tidak terpilih karena mungkin kalah dengan money politik gitu. nah iya. Nah itu terjadi akhirnya money politik itu, karena money politik itu kan dia tidak mengenal, tidak ada istilahnya kamu bagus atau enggak, dia nggak peduli. Jadi orang itu udah berpikir pragmatis, yang penting siapa yang kasih duit gue pilih gitu. Nah itu aja. Dan itu masalahnya kan. Tapi saya juga ingatkan hari ini, kamu habis uang banyak belum tentu kamu terpilih. Iya betul. Iya dong. Karena kan Sekarang contoh orang kasih ke orang di dalam satu misalnya apa, orang ngasih setiap orang tuh 200.000, kamu ngasih nih 200 misalnya, iya. ada nggak yang ngasih 300? Ada pasti. Ada nggak yang ngasih 400? Ada. Yang 200 nya nggak terpilih. Nah Terus iya. kamu kali aja berapa banyak yang kamu keluarin, ya dong? Itu kalau terpilih, kalau enggak kan Iya, justru kita bilang begini, potensi besar terpilih
ada kemungkinan potensi kamu ngasih duit banyak, kecil pun belum tentu nggak terpilih. Jadi akhirnya kita pasrah aja gitu. Nah, tetapi pada prinsipnya semua hari masyarakat itu berpikir begini. Kalau gua nggak ambil sekarang, Kapan lagi? lu udah jadi, lu nggak bakalan balik istilahnya. Iya betul. Nah itu, jadi pemikiran itu, mindset masyarakat itu seperti itu. Akhirnya mereka itu sudah berpikir pragmatis, nggak peduli. Jadi yang dia pilih itu, ya udah siapa yang kasih duit, ada duit, ada suara. Bagus nggak bagus nggak peduli. Ya, saya pernah dengar itu apa yang dikatakan salah seorang politisi itu di DKI itu kalau mau terpilih untuk DPR RI itu bisa 30 miliar. Kamu bisa bayangin aja. Hanya untuk mencalon diri. Iya, untuk terpilih harus menyiapkan uang seperti itu. Di salah satu di provinsi sini pun saya pernah dengar ada yang sampai 20 miliar. Saya kadang-kadang berpikir kalau kita bandingkan dengan gaji yang dia terima selama 5 tahun tuh nggak mix gitu. Enggak. Terus pertanyaannya nggak masuk akal lah. Gaji dia berapa? Kita ngomong sebulan 100 juta. Oke. Ya dong. Kita ngomong 100 juta nih. Iya. Terus dikali 5 setahun 120 juta. Iya. Terus dikali 5 tahun 6 miliar. Iya, 6 segitu. miliar. Terus dia habis 20 miliar Nggak sebanding. nggak sebanding. Akhirnya apa? Ya sudah, dalam tanda petik cari peluang. Iya Nah, sih. Jadi itu, ya. jadi memang terutama gini, kalau sepengetahuan saya, kita memang jadi orang-orang yang punya kapasitas yang bisa masuk di sana itu memang diberatkan dengan logistik. Nah, iya. Jadi contoh, kita untuk menjaga suara kita aja, Iya. itu kalau setiap TPS itu kita siapkan satu saksi, ya dong. Iya. Nah, saya pernah hitung-hitung di satu daerah itu untuk tingkat provinsi ya. Untuk tingkat provinsi itu di situ ada TPS kurang lebih itu sekitar 4.000 TPS. 4.000. 4.000. Nah, Oke. sekarang kita ngomong nih, kalau satu saksi kita kasih tidak usah banyak, 250.000. Untuk duit saksi kita harus siapin 1 miliar. Nah, berapa gaji anggota DPRD? Nggak sebanding. Nggak ada sih. sebanding gitu. Tapi kalau kamu tidak mau menyiapkan saksi, kita hari ini ya kita masih bertanya, apakah pemilu kita ini adil, jujur, kita juga nggak tahu. Kita tidak bisa nyalakan siapa-siapa. Iya sih, Nah, benar sih. ini konsep pernah saya bicarakan dengan beberapa teman, kemungkinan yang pemangku kebijakan. Saya bilang kenapa tidak pernah terpikirkan hari ini di TPS itu sistemnya sidik jari. Nah, itu tuh yang perlu kita. Iya dong, kayak KPU ya. Betul. Oke, satu TPS kita siapin satu alat buat sidik jari. Contoh, kamu Kevin kalau ke bank itu, dia sidik jari kamu ditempel. Jadi akhirnya apa? One man one vote. Satu orang satu suara. Itu bisa membantu untuk menghindari yang namanya tanda petik kertas suara yang tidak berguna itu dipakai. Kita tidak menuju siapa-siapa, tapi hari ini terjadi. Coba kalau misalnya, kalau saya misal contoh nih, ya, saya contohnya Bro Ervin, Ya. saya ke TPS, Iya. nomor NIK saya terdata, Iya. saya dipanggil masuk untuk nyoblos. Setelah saya nyoblos, saya langsung sidik jari, Oke deh. masuk. Semua ini di-link ke partai politik. Jadi siapapun yang mencoblos, dia sudah melakukan sidik jari, Iya. berarti sudah valid gitu. Oke deh. Nah. Menarik sih. Tapi mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu kali ya. Ya nanti kita sambung Ya, lagi. Sebenarnya nah. ini sangat. Iya, sangat menarik sih. Nah, Ya. Pak Stefan, satu kalimat terakhir sebelum kita menutup pembicaraan ini seperti apa Ya. untuk ini? Kita berharap untuk hari ini pemilih, kamu jangan takut, jangan golput, oke? Jalankan sesuai dengan hati nuranimu, pilih mana yang bisa mewakilimu. Semoga pemilu kita ini benar-benar berintegritas dan jujur adil untuk semua. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di Twins Official Channel di konten politik, wawasan dan gagasan. Sampai jumpa.